api. Udah, aku nggak main-main. Orang Batak ini kupas nampak isi, Pak. Kalau aku bilang mau kasih hadiah, aku kasih hadiah, limpul. Mau dapat duit limpul? 100? Minta sama mamamu. Bu, saya senang nengok anak-anak walaupun ribut. Ya, wong anak mesti ribut. Senang lah gue. Aku singnek dulu gue. Bu, ibu dulu pernah anak-anak enggak? Betul? Peringatan Maulid waktu kita masih anak-anak udah ada belum? Udah. Apa kelebihan anak-anak? Anak-anak ini nampaknya main-main, Bu. Makanya anak-anak walaupun ribut jangan diusir. Termasuk ketika anak masuk masjid, orang tua jamaah, anak-anaknya ribut, tunjang-tunjangan, jangan diusir dari masjid, nggak boleh. Anak-anak ini dunianya dunia permainan, dunia mainan. Memang tempatnya, masanya main-main. Orang sholat, dia main-main. Berarti anak-anak. Ya, Bu? Orang dengarkan ceramah, dia ribut. Ini memang anak-anak. Itu anak-anak. Kelihatannya, Bu, memang main-main. Nggak serius. Tapi yakinan percaya, 20 tahun besok, tanya sama dia. Persoalan maulid jauh lebih dia ingat ketika dia masih anak-anak ketimbang sudah jadi bapak-bapak ataupun mama-mama. Kenapa? Anak-anak ini polos, suci, jujur, bersih. Beda karo babone. Tengok anak-anak ribut. Saya dulu, Bu, waktu maulid, jangan cerita. Kalau nggak dapat 4 saya jedah itu kue, saya rusak panitia. Bener, Bu. Tapi saya ingat kajian-kajian maulid dulu, ustadz-ustadz dulu yang ceramah di kampung saya, sampai sekarang saya masih ingat. Beda sama mama-mama, nampaknya serius, tunduk. Awak pikir dengarkan, rupanya buka Facebook. Udah gitu pulang nanti dari mana, Kak? Dengar maulid. Siapa ustadznya? Ustadz yang kurus itu. La ilaha illallah. Enggak, aku orang itu ku dengar ngomong itu. Enak kah? Apa yang enak? Ceramah entah apa-apa dibilangnya. Bahasa apa, Kak? Maulid. Bosan awak. Belum lagi ustadznya kalau ceramah nggak lucu. Nggak enak, Kak. Kenapa, Kak? Nggak lucu. Jadi tugas ustadz sekarang Pak Kades bertambah. Saya sekarang bingung, Bu. Sebenarnya ustadz itu tugasnya menjelaskan kajian. Kalau maulid tentang sejarah kelahiran Nabi. Betul, Bu? Kenapa kita peringati? Karena kita memang mau dapat syafaat. Kenapa dapat syafaat? Bukti cinta kita kepada Rasul. Maka dibuka kaji itu biar supaya apa? Semakin tinggi cinta kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu disampaikan serius. Ini tugas ustadz. Setelah disampaikan, udah selesai tugas ustadz. Terakhir, ikan mujair, ikan sembilang. Kalau sudah cair, ustadz pun pulang. Tapi hari ini nggak laku, ustadz kayak gitu itu nggak dipakai orang, Bu. Kenapa? Ustadz tambah tugas Pak Kades. Apa? Jadi stand up. Bu, ustadz hari ini kalau nggak pandai stand up, nggak laku. Maksudnya Pak Ustadz, kongkon melucu. Kalau nggak lucu, ustadz sekarang nggak laku. Betul gue bilang, aku dulu ceramah lurus-lurus aja. Satu periode maulid paling 2-3 jadwal dikasih. Itu pun mama-mama sudah mau mampus yang undang. Kalau Kades males lah, pilih-pilih dia. Ini ustadz ada ustadz, lucu nggak katanya? Bukan bagus apa tidak, lucu apa enggak? Sekarang bagus enggaknya ustadz tergantung lucu apa enggaknya. Bertambah tugas ustadz, harus pandai stand up. Padahal teman saya di Jakarta itu udah kawan, Bu, dia stand up tugasnya. Kerjanya stand up, itu gajinya sekali tampil 40 juta. Itu baru stand up-nya, belum ustadznya itu. Belum lagi ustadz disuruh harus pandai pula melagu, harus pandai nyanyi, jadi artis pula ustadz sekarang.
Kalau udah katanya Ustadz pandai ceramah, kajian agama, pandai lucu, stand up, pandai nyanyi, oh laris itu. Laris ngundangnya, tapi nggak tambah bayarannya. Makanya Ustadz nyari Ustadz yang gemuk payah, kurus kayak saya ini memang. Resiko lah itu. Belum lagi nanti panitia terlalu baik kali. Apa itu Ustadz? Ustadz, kami siapkan makan malam. Iya, walaupun setel kandas di rumah nggak makan. Rupanya betul, siap acara baru makan jam 12 malam. Kamu nggak mampu sawak mendelik otokun handi weteng. Syukur tadi siang nggak kutanya, Pak Rudi ada makan siang nggak? Ada, aman. Syukurlah tadi betul situ sampai makan siang. Sempet tadi habis acara baru makan, mampus aku. Lah kalau Pak Rudi nggak makan masih resikonya kurus. Lah orang kurus nggak makan, lo nggak? Aduh ya Allah ya Rabbi. Lah bola. Anak-anak, mau hadiah enggak? Syaratnya harus mendengar. Alah Ustaz kakian cocok ngiring bukti nih. Kutunjukkan duitnya sepele kali aku tengok. Limpul nih. Ini hasil dari malam ceramah nih. Walaupun aku tadi malam batin, Bu, tenang Bu, aku bukan mau ngungkit, enggak. Kita hibah syar'i hari ini. Nah, limpul nih kan? Saya tambah lagi nanti hadiah dari Arab, Bu, uang real. Nah, uang real. Mau uang real? Nggak dapat kalian di sini nih, dapat di Madinah nih, bertahu kalian. Mau dapat hadiah? Mau? Tahu syaratnya? Lipat tangannya, lipat kakinya, tutup mulutnya, pecinya diberesin, jilbabnya diberesin. Kalau ada nanti yang masih bercakap juga, ku tandai, ku tarik ke depan, tarik sini suruh ngomong. Aku udah 4 ku tengok udah ciri-ciri yang mau ku tarik ke depan ini. Yang pertama peci hitam. Peci hitam semua memang ya. Udah, lanjut Bu. Mari sama-sama kita bersyukur. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Mudah-mudahan kita termasuk ahli syukur. Bersolawat kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi salatullah ala Taha salatullah ala Yasin tawassalna wabil hadi wa kulli mujab bi ahlil badri ya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Ikan kakap, ikan lele, banyak cakap bertele-tele. Saya potong kompas saja Pak Bu. Kenapa saya? Mau lama, mau sebentar, mau panjang, mau pendek, podo di sini. Ngapain suwi-suwi? Kursak monu di sini kok. Maksudnya isi jamaahnya. Ngeres saya butuh kilo. Ada pepatah orang Muara Basung, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak kawin maka tak beranak maka tak punya anak. Mandul bro, atau kesinggung. Mau bagi yang belum punya anak mau dapat tipsnya? Mau yang belum punya anak mau dapat tipsnya? Yang pertama bagi perempuan kawin dulu. Yang kedua, ya iyalah Pak Ustadz, aku wis kawin Pak Ustadz 5 tahun, burung 2 anak. Mau Bu? Mau. Yang kedua doa. Ampun dino Pak Ustadz, tiap bengi doa, tahajud tiap bengi doa njaluk anak. Sing teko bapak ya. Yang ketiga, mandi hujan bareng-bareng sama suami. Masuk angin lah Pak Ustadz, dikeir rokok ngeyel. Udah 4 Bu, anak
pemilih saya, bahkan teman saya, 15 tahun nikah, sampai 3 kali Pak Kades ganti laki. Bener, dia nikah 5 tahun, nggak punya anak, diceraikan sama lakinya. Nggak gadek tuh ya, Bang. Wis, rondo, kawin meneh. 2 tahun, cerai ke, wis, nggak gadek, nggak jelas, cerai ke. 3 kali dene bu kawin, amit cerita. Teko nang omah. Ustad, apa? Tolong Pak Ustad, ada ngopo? Aku kok nggak meteng-meteng. Ngomongnya pula itu. Awak nang omah dhewean parani pula karo wedok, ate nyeluk meteng ngomongnya. Apa gak hajab aku? Maksudmu apa? Udah berapa kali Pak Ustad aku nikah nggak hamil-hamil Pak Ustad. Ya nikah lagi lah Pak Ustad. 2 suamiku Pak Ustad diceraikan aku Pak Ustad gara-gara nggak punya anak. Aku nggak mau Pak Ustad menderita hidupku yang ketiga kali ini, sempat nggak punya anak juga. Aduh Pak Ustad, entahlah. Mungkin sampai mampus aku rondo terus ngomongin. Padahal bu cantik, Qori'ah, Hafizah. Aku pun gelem saja nih. Ojo perlu ngomong harus kita hai gila. Bu, saya kasih resep Pak. Bu, kalau mau punya anak, mandi hujan bersama suami. Tapi kalau bisa mandinya ya janganlah Pak depan rumah lari-lari kayak anak kecil, ya enggak lah pula. Itu di rumah kan ada belakang rumah itu Bu yang tampungan air. Apa jenenge iku ya? Nah, itu. Wong loro nang kono sambil ndonga nang kono. Kenapa? Bumi ini tandus awalnya, Bu. Ini resep. Bumi ini tandus. Kenapa banyak tumbuh-tumbuhan? Karena turun hujan. Di Arab, di Saudi, belum tentu setahun sekali hujan turun, Bu. Musim panas, dingin, tapi enggak musim hujan. Makanya dari Madinah ke Mekah 500 km golek segoni rumput susah. Nggak tumbuh Pak. Kenapa? Nggak ada hujan. Sedangkan di Indonesia tempat kita sitik-sitik hujan. Bukan orang kurangan hujan, malah banyak orang yang nolak hujan di Indonesia tuh. Ada nggak di Muara Basung orang yang suka nolak hujan? Ada nggak Bu? Bu, ini Bu dia peka atau kayak mana? Bu, ada nggak di Muara Basung orang yang suka nolak hujan? Ada. Halah, jujur aja lah Bu. Tempat kami itu aneh-aneh Pak Kades. Iya, menggeser hujan. Jalur tolong Mbak. Ngopon aku teh pesta Mbak. Maksudmu kok toko rene? Wis 3 kali pesta tupur Mbak. Lah kok tupur? Apa enggak tupur Mbak? Undangan urung teko, mabur kabeh tenda kena angin ning hujan Mbak. Maksudmu piye? Aku nggak ngerti selama ini Mbak iso rupane. Iso apa rupane omongi wong iso parang hujan. Oh, maksudmu iku ngerti pula kowe ya. Jadi piye Mbak? Wis tenang ae kowe. Mbok sediake cabe abang telu, brambang telu, mrico telu, garam 3 sendok. Tek nyambel Mbah kacece kowe. Apa tuh Mbah kacen cocot ae kono ae. Ada lagi Pak Kades model orang nolak hujan itu tongkat bambu kuning taruh di dekat terima tamu. Pokoknya jangan sampai jatuh hujan deras. Hubungannya apa? Ada model lagi orang pesta di belakang lagi masak-masak, garam 2 kilo sebar depan rumah. Orang bingung apa itu Wak garam loh, kok salah tempat Wak, di belakang kurangan garam, Wak di depan malah buang-buang garam. Katanya pula itu. Sayurnya Wak di belakang bukan di depan rumah biar nggak hujan katanya. Ada tuh. Yang lebih gila lagi, manten nggak boleh mandi. Ada nggak di sini tuh Bu? Ada. Tahan kau lagi mau bapak. Masih belum seberapa Pak Kades. Di Langkat di Medan ada juga model. Mohon maaf nggak tetap porno Pak Kades. Cawat pengantin naik ke atap. Ope ke wak kolor. Loh kok mabur Wak men nggak hujan. Kalau kolornya baru nggak apa-apa, memet. Bolong 15 mambu apa? Bogone sopo lagi. Ampun awak. Sekarang saatnya Muara Basung hujan. Rupanya begitu ada kolor malaikat Israfil bilang nggak jadi geser ke pinggir, geser ke daerah Duri sana. Kenapa? Aneh kolor nang iso. Aku mau pas isi ceramah nang kene, Pak Rudi isi sambutan, terus mulai peteng iku mau tak delok suasana. Saiki kok mulai terang, aku sanksi Pak Rudi ngunggahke cawat kang gorat caprek sedise, Pak.
Mudah-mudahan gak nengangin lah, nengangin mikir mencuan itu hancur aku. Bu, mandi hujan, insya Allah. Alhamdulillah, begitu dia mandi hujan Pak Kades, nggak berapa lama datang kabar, ala Ustadz, alhamdulillah, manjur Pak Ustadz. Maksud nupi, meteng. Alhamdulillah. Jelas? Jelas, Bu? Lanjut. Ya. Nama saya Ahmad Marga Siregar, titel SPDI. Udah mulai pening ibu-ibu itu. Marga Siregar kok kamu Jawa kan mau. Mamaku Jawa, kakekku Jawa, nenekku Jawa, istriku Jawa. Tinggal di lingkungan Jawa. Sekarang hidup di tengah-tengah orang Jawa. Ya wajar bisa bahasa Jawa. Pur bapakku sini Batak. Ya Bu, ada sini orang Batak. Saya asal dari Marbau, Labura, Labuan Batu Utara. Asal kampung saya di Merbau, Desa Ektapa. Sekarang tinggalnya di Desa Bukit Intan Makmur, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Pak. Ada yang tahu, Bu? Aku kasih tahu, dari Pekanbaru arah ke Kampar, simpang 3 belok kanan, Rantau Berangin, terus sampai ke kota Ujung Batu. Di Ujung Batu ada satu-satunya lampu merah dekat Bank BSI, itu belok kanan simpang Asu namanya. Dari dalam itu Bu, terus 20 km sampai namanya di Kelurahan Kota Lama Pasar Baru. Ada simpang masuk ke dalam Pak, daerah Teran, 5 km dari pasar itu ke dalam. Jalannya jalan tidak aspal Pak. Sampai di dalam ada aspal, 1 kilo aspal, sebelah kiri ada rumah gedung jendela kaca, mobilnya 2. Itulah Pak Kades, mobil Bapak Kepala Desa. Sinta takon rumahmu Ustaz, bukan rumah kepala desa. Di depan rumah kepala desa itu ada rumah kecil mungil imut pas kok yang ngomong, itulah rumah saya. Prinsip saya kayak Nabi sama Bu, bukan perkara besar rumah Pak. Karena pada hakikatnya rumah kita 1x2. Yang penting nggak kehujanan, nggak kepanasan. Al-baiti jannati. Hari ini ada orang yang rumahnya luar biasa bertingkat. Mobilnya mengkilat, uangnya berlipat, makanan nikmat dan lezat, istri cantik memikat, jumlahnya sampai, amin. Tapi dunia serasa kiamat. Hari ini banyak orang yang punya uang. Setelah kemarin naik kapal terbang, pabriknya tinggi menjulang, makanannya rendang dan pempek dari Palembang. Tapi nggak pernah senang. Kenapa? Dia punya laki mata keranjang, ketangkap melarikan istri orang. Lah, mampus. Pak, udah Bu, udah ya. Kalau minta nomor handphone, nomor rekening nanti habis acara. Biasanya Pak Kades diminta, biasanya Pak Kades biasanya. Ya, tadi malam Pak Kades ceramah di PTP 5 Kebun Terantam. Begitu selesai acara, melalui Pak Kasat, bisik-bisik, Pak Ustadz, apa? Minta tolong Pak Ustadz, apa itu? Tapi Ustadz yang tersinggung ya, enggak apa-apa Pak. Minta nomor rekeningnya Pak Ustadz. Aku baca la ilaha illallah. Kok enggak kemudian tadi gitu. Itu di PT PN 5 Kebun Terantam. Lo kok murah basung neong-neong nanti lah. Bapak Ibu yang saya muliakan, Bu, berapa menit saya dikasih untuk ceramah? Berapa menit Bu? Anak-anak, mau limpul? Suaranya Dita. Selamat anak-anak, tinggal mama-mamanya ini. Bu, kita singkat-singkat padat aja. Kalau cerita maulid, udahlah, semua kita paham lah itu. Kenapa? Cuma cerita tentang kelahiran Nabi kok. Yang paling penting adalah kita cerita apa yang dapat kita pelajari Nabi untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalah tema kita hari ini? Dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mewujudkan keteladanan hidup Rasulullah dalam sikap dan perilaku. Setuju, Bu? Bu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 23 tahun masa dia menjadi nabi dan rasul, dibagi 2 periode Mekah dan Madinah. 13 tahun Rasulullah SAW, alhamdulillah, menanamkan tauhid di kota Mekah, tambah 10 tahun Madinah, berhasil
memperjuangkan Islam, mendakwahkan Islam, dan bertahan sampai hari ini dari Arabia sampai ke Muara Basung. Kenapa? Ini yang perlu kita pelajari, Pak, dalam hidup ini. Rasul itu sukses. Mau sukses, Bu? Pak, mau sukses, Pak? Oh, ibu-ibu sebelah sana. Ibu-ibu. Bu, mau sukses, Bu? Mau sukses dunia akhirat atau dunia saja? Yang ku harapkan kasih dunia akhirat. Mau, Bu? Ada doa yang diajarkan Rasul. Yuk, nah, yuk sama-sama doa yuk. Anak-anak, doa yuk. Doa yuk. Yang hafal doanya ke depan. Hafal nggak doanya? Nah, Ustaz kasih tahu ya sama-sama ya. Rabbana atina wa fil akhirati hasanah wa qina. Sekali lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang tahu artinya angkat tangan ke depan, limpul. Di kongkon anak mamain menengah gue cepet maju beras sentek nang omah itu aja lah. Ayo ada anak yang hafal artinya, yang laki-laki boleh, perempuan boleh, anak murid ya, ada deh tahu artinya, maju ke depan sini, limpul. Kau yang nggak maju, mamaku tuh tidak hancur lewat limpul. Bu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhan kami, beri kami di dunia kebaikan, kesuksesan. Berikan kami di akhirat kebaikan, kesuksesan, dan selamatkan kami dari azab api neraka. Siapa yang tak pengen sukses di dunia? Semua kita pengen sukses, betul Bu? Walaupun ono kawanku nang Medan, baru selesai sholat jamaah maghrib Pak Kades, lakinya berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Noleh ke belakang, disalami istrinya. Cici ayo bawa prek. La ilaha illallah. Laki mau salaman dibilang jijik katanya. Maksudmu apa? Aku sing tekan karo kuwi. Maksudmu apa? Tadi iki bojomu kuwi sing edan. Maksudmu apa, Dik? Maksudnya kakak mau kok ngomong hasanah Pak. Apa gak lali kakak kerendah nene. Ya, rupanya hasanah itu Bu mantan cewek bojone biyen. Maksudnya disuruh ganti doanya. Rabbana atina fid dunya ngajiem, wa fil akhirati ngajiem. Alah, memang tahu. Intermezzo. Bu, mau sukses? Mau sukses? Anak-anak mau sukses? Betul? Yakin? Satu, Rasul sukses dasarnya apa? Rasul memiliki akhlakul karimah. Apa namanya? Tadi Bapak Dewan kita bilang, kita punya anak berilmu, bangga. Punya anak pinter, paten. Tapi dia berilmu. Dia pinter, tapi nggak punya akhlak. Senang, Bu? Tidak? Ya Allah, ya Rabbi. Kita maunya punya anak, biarlah dia ganteng, yang penting pinter plus soleh, dan dia berakhlak mulia. Nggak apa-apa, ikhlas saya punya anak kayak gitu. Daripada kayak anak ibu, wes elek, tonggek, pesek, bandel, goblok, hancur lah. Aneh wong kono. Wong kene yo enggak ya Bu yo. Ya Bu. Bu. Orang sana Bu ya. Orang sini enggak kan? Enggak jauh beda sama yang sana. Kita doakan anak kita jadi anak yang sukses dunia wal akhirah.
Apa yang mau kita kejar? Tidak lain dan tidak bukan adalah kemuliaan akhlak. Kita mau belajar gini, Pak. Akhlak itu akhlak yang bagaimana? Yang pertama kita harus belajar akhlak kepada siapa? Bu, kita belajar akhlak kepada siapa? Yang pertama itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, Bu, Pak, ayo jawab sama-sama dengan jujur. Sudahkah kita betul-betul menjadi hamba Allah? Anak-anak, semua boleh jawab, ibu-ibu di depan. Bu, sudahkah kita betul-betul jadi hamba Allah? Lagi. Ibu-ibu yang di teras, kanan dan kiri, yang di belakang, di depan juga. Sudahkah kita betul-betul jadi hamba Allah? Belum. Jadi hamba siapa, Bu? Aneh juga nih. Kita boleh mengaku, Pak, sebagai hamba Allah, tapi belum tentu hamba Allah mengaku kita sebagai hambanya. Satu-satunya manusia yang diakui Allah sebagai hambanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya, Ustaz, subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diakui Allah sebagai hambanya. Karena apa? Bukan karena dia pintarnya, bukan karena kayanya, bukan karena hebatnya, tapi karena kemuliaan akhlaknya. Nah, ternyata, Pak, Bu, adik-anakku sekalian, nilai manusia itu bukan diletak pada pintarnya, bukan pada kayanya, tapi pada akhlaknya. Sekarang kita bicara akhlak kepada Allah. Sudahkah kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka 13 tahun, Bu, Rasulullah SAW di kota Makkah itu ditugaskan untuk memperbaiki akhlak manusia kepada Allah, kepada Tuhannya. Kenapa? Manusia saat itu menyembah Allah plus menyembah berhala. Dia percaya Allah sebagai Tuhannya, tapi cara menyembahnya disembah patung. Dia sembah berhala, Manan, Hubal, Lata, Uzza, dan kawan-kawannya. Bu, maka misi pertama perjuangan Nabi ketika dia diangkat menjadi Nabi adalah mentauhidkan Jazirah Arabia. Bu, Ibu, dulu orang Arab jahiliyah itu disebut jahiliyah bukan karena itu bodoh, nggak pandai nulis, Pak. Bukan nggak punya peradaban. Bodohnya karena apa? Jelas-jelas patung yang buat dia lah kok disembah. Kan pau kayak. Patungnya, Pak, beragam pula, Pak, tergantung kondisi ekonomi seseorang. Kalau kaya dia duit banyak, patungnya dari emas. Emas Arab itu bukan emas Jawa. Kalau agak-agak di bawah sedikit, ya kelas-kelas camat gitu kan, itu patungnya dari kayu jati. Kalau kelas-kelas kades kurasa ya patungnya dari kayu apa? Batang sawit pula. Orang yang nggak punya apa-apa, patungnya dari roti. Wong kiri lagi, Pak. Waktu ketika dia menyembah, anaknya, istrinya pada kelaparan. Dia minta sama Tuhan, ya Tuhan, anakku nangis dari tadi nggak makan-makan. Kasihlah aku makanan ya Tuhan. Tuhannya menengai, yang ngeyopopo, jauh pun orang. Teringat Tuhan, bukan kita roti. Tuhan, bukan aku tidak menghargaimu sebagai Tuhan, namun karena kondisi terjepit anakku menangis, aku pinjam tanganmu Tuhan. Diambil tangan Tuhannya, kalau kau ngasih, kau diam aja, kalau kau nggak ngasih protes. Jadi patung dicukup, bulunya pun yang menengai. Ambil tangan satu, kasih anak, ambil terhabis semua. Ditelennya Bu Tuhannya. Aneh nggak itu? Itulah jahiliyahnya. Disembahnya, dibuatnya malah disembahnya. Bisa berbuat apa itu? Itulah ketauhidan yang didakwahkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa yang disebarkannya kalimat La ilaha illallah. Sama-sama yuk. 1, 2, 3. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Mengapa kau tuhankan manusia? Mengapa kau tuhankan benda? Janganlah kau tuhankan manusia. Janganlah kau tuhankan benda. Alam dan isinya, semua ciptaannya, tiada satu pun yang menyerupainya. Ada nggak keyboard yang baru ini? Gatel kali pun gak ada keyboard. Ya, namanya udang ya Bu ya, Ustadz Dangdut. Bu, yang pertama tahu. Lantas akhlak yang bagaimana? Akhlak tentang meyakini Allah sebagai Tuhan. Allah itu Bu, maha pecemburu. Bu, saya ulangi. Bu, Allah itu maha pecemburu. Allah memang maha pengasih. Allah maha penyayang. Tapi juga Allah maha pecemburu. Mana bukti cemburunya? Apa kata Allah? Aku mengampuni seluruh dosa-dosamu. Sebanyak apapun dosamu, sebesar gunung, sebesar lautan, bahkan sebesar alam semesta, masih lebih luas lagi ampunanku dan rahmatku, kata Allah. Tapi tidak bagi orang-orang yang menduakan aku, kata Allah. Ternyata ada kemiripan sama ibu-ibu Muara Basung, Pak Kades. Ibu-ibu ini Muara Basung nih, Pak Kades. Saya kasih tahu, walaupun saya orang dari sana, tapi udah nampak dari mukanya, Pak Kades. Lakinya nggak sholat santai, lakinya mabuk santai, laki judi santai, laki nyopet pun santai Pak Kades. Tapi kalau udah kena masalah perasaan, jangan ditanya. Judi dan minuman masih ku maafkan, tapi mabuk janda aku tiada rela. Lebih baik kita bubaran saja. Sudah mabuk minuman ceng-ceng, ditambah lagi judi ceng-ceng, masih saja akang tergoda janda duri. Tak sudi ku tak sudi, lara hati aku lara hati, ditinggal sendiri Pak Kades kawin lagi. Allah maha pecemburu, ibu juga pecemburu, betul Bu? Walaupun nggak ada hak ibu untuk ngelarang kami mau kawin lagi. Ya Pak Kades ya? Boleh nggak Pak Kades? Oh sunnah kata Pak Kades. Oh, sunnah tuh. Sepakat Bu? Sepakat? Dijawab enggak, hukum. Dijawab sepakat, nyesek. Sepakat Pak Ustadz, tapi sakitnya nggak tahan Pak Ustadz. Bu, mau dengar cerita? Bu, mau dengar cerita? Anak-anak, siapa nama ayah Nabi? Nama kakeknya? Nama istrinya? Istri Nabi. Nama ayahnya? Nama ibunya? Nama kakeknya? Nama pamannya? Nama istri yang pertama? Yang berani menjelaskan ke depan limpul. Oh sini. Sini kok sini. Oh ya sini. Limpul. Ayo kasih hapus dulu. Stop. Passwordnya PC-nya lurus. Itu PC atau wali? Naik. Amit Pak Kades ya. Semua. Aku khawatir anak Pak Kades ini. Ya, sini ya.
Kau mau jawab tuh ngajak berantem kau gini kali mah. Ngeri-ngeri sedap ada orang marah-basam. Rapikan dulu hati bagaimana. Siapa namanya nak? Azam. Kalau ditanya Ustadz, siapa namanya nak? Azam Ustadz. Ya, siapa namanya nak? Azam Ustadz. Ah itu baru anak Ustadz. Azam. Berarti ini di rumah dipastikan mama sama bapaknya sering bertengkar. Jujur nak, mamaku sama bapakku sering bertengkar. Enggak. Jujur, bapakmu kalau ngomong keras nggak? Enggak. Mamamu Enggak. suka merepet nggak? Pernah. Saya tanya dulu ya, coba nama bapaknya Rasul siapa? Abdul Muthalib. Nama ayahnya Nabi Muhammad siapa? Abdul Muthalib. Nama kakeknya siapa? Abdul Muthalib. Aku sangsi nama pamannya pun Abdul Muthalib juga, nama anak lanang Abdul Muthalib. Pak Tolib kape sih disebutin? Jeneng mbahmu sapa? Jeneng mbahmu. Nama mbahmu. Imani. Oh Jumani. Tak kira Abdul Muthalib juga. Aduh. Nama istri Nabi siapa? Fatimah. Bu, nama istri Nabi Fatimah. Bu. Nama istrinya siapa namanya? Istri Nabi Muhammad? Nama anak perempuannya yang masih hidup siapa? Yang masih panjang umurnya? Nama anak perempuan Nabi? Fatimah. Nama istrinya Nabi? Khadijah. Oh, kasih dulu. Ya. Azam kelas berapa naik? 5. Kelas 5 apa? 5B. SD ya? MI ya? Coba Ustadz minta baca Fatihah dulu. Assalamualaikum. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iya. Terakhir, mau dapat uang limpul? Mau. Sekarang Ustadz minta kau berdoa untuk orang tuamu. Doa yang paling baik apa? Doakan orang tuamu. Kau minta apa kepada Allah untuk orang tuamu? Yang baik. Iya, doakan doa ya Allah. Misalnya bapakmu, untuk bapakmu misalnya ya Allah, berilah kepada ayah saya rezeki yang luas. Berikan dia ya Allah petunjuk terus rajin ke masjid. Ya Allah, selama ini bapak saya sering ya Allah keduri tak ngapain, nggak jelas. Sadarkan dia ya Allah. Ini misal. Coba kasih doa yang bagus. Allah, berikanlah ayahku rezeki yang banyak ya Allah. Amin. Dan menyayangi anak-anak Amin. supaya sayang kepada bunda. Amin. Ya Allah, Untuk mamanya. Untuk bundanya. ya Allah, berikanlah bunda sayang kepada anak-anak ya Allah. Amin. Amin ya Allah udah. Amin ya Allah. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Amin. Iya. Dapat hadiah, Bu? Si bapaknya nyaut. Ini ada hadiah. Asli nggak ini? Asli nggak? Ini asli nggak? Nah, ini memang nilainya Bu lebih rendah daripada ini. Tapi yang buat mahal ongkosnya Bu. Ongkos jemputnya ini ke Madinah Pak mahal. Ya Pak ya. 20 juta Pak ongkos ya Pak. Saya kasih hadiah buat anak kami bernama Azam, mudah-mudahan berkah. Amin nak ya. Allahumma. Bilang apa nak?
Kasihan Ustadz. Iya, kasih aplaus dulu Pak. Ada lagi yang mau? Ada lagi yang mau hadiah? Limpul? Mau? Mau cepet? Yang mau angkat tangan. Alah, benar. Alah, benar. Bu. Dulu ayah Nabi itu bernama Abdullah. Sebelum dinikahkan dia dengan Siti Aminah, ada seorang perempuan saudagar kaya ahli kitab